Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, di episode ngutik kali ini merupakan episode BPS atau Breaking Politik Sepekan, yang mana memang dalam episode ngutik kali ini kita akan mengulas atau mengurai beragam peristiwa yang dalam satu pekan ini mendapatkan banyak sekali sorotan, mulai dari isu politik atau peristiwa-peristiwa nasional yang memang sedang menjadi diskursus seperti itu. Dan tentu saja di episode BPS juga saya nggak sendirian karena akan ditemani dengan dua teman diskusi saya yang juga sudah hadir di studio ngutik, yaitu ada Mas Abdul Hakim dan juga Mas Tirti Canggih. Hai Mas Al, Mas Ica. Halo, Bing Tia. BPS lagi kita. Hah? Bahas BPS. Oh iya, ini banyak banget peristiwa yang cukup menyedot perhatian di sepekan kemarin ya. Betul sekali. Salah satunya yang paling, kalau nggak salah, paling menyorot perhatian banyak OTT. Kemudian Pak Prabowo juga sedang meresmikan untuk groundbreaking pembangunan gas terbesar mungkin dalam sejarah, Cang ya? Salah satu ya. Salah satunya Blok Masela dan mungkin beberapa yang mungkin lo bisa rangkum nanti. Betul sekali, dan memang pemberitaan ini Mas Ab dan juga Mas Icang kita rangkum dari mulai tanggal 13 Juli hingga 17 Juli ya. Oke, dan ini ada beberapa peristiwa begitu, isu politik, topik politik yang juga saya sudah rangkum, saya sudah catat nih Mas Ab dan juga Mas Icang, sebelum kita nanti mendalami atau mengulik terkait kasus-kasus yang mendapatkan sorotan ini begitu ya. Saya akan mengurai terlebih dahulu pemberitaan apa saja yang memang mendapatkan sorotan dalam pekan ini. Yang pertama, ini peristiwa yang sebetulnya minggu lalu juga menjadi salah satu topik di pembahasan BPS yang ngutik nih, yaitu polemik kasus ex Jampitsus dari Bapak Febri Adriansah, dan juga kemudian ini juga terjadi dinamika penegak hukum buntut kasus TPPU FA ini. Wah, itu ada menarik nih. Ya, gimana Mas? Ini sehari sebelum kita taping nih, kalau nggak salah statusnya memang sudah tersangka, dan kemudian sudah menunjuk penasihat hukum. Kuasa hukum. Siapa? Hotman Paris Hutapea. Wah, ini kalau sudah Bang Hotman nanti yang akan menjadi kuasa hukum, biasanya akan menjadi perhatian publik tuh. Tadi sudah mendampingi ya pemeriksaan perdana ya. Oh iya, dan tadi ramai betul ya ketika proses pemeriksaan itu. Iya, dan memang selain Pak Febri Adriansyah ini begitu ya, kemudian juga yang ditersangkakan seperti itu ada juga menyeret dari pihak swasta nih Mas Ab dan juga Mas Icang, yaitu Don Rito atau DR. Oh ya, gue sempet dapat informasi gitu. Kalau nggak salah ini sama Jampitsus sahabat nih. Ada relasi dari waktu mudanya lah gitu. Oh gitu ya, sama Don Rito ya? Rito, betul. DR ini memang Pak Don Rito ini membantah katanya keterlibatan dalam 3 perkara korupsi tersebut, yaitu ada korupsi PLN, Asabri, dan juga Krakatau Steel ya, atau KS, dan beliau juga mengklaim bahwa uang sitaannya begitu diklaim untuk proyek pelabuhan. Oke, itu keterangan dari kuasa hukumnya Don Rito. Iya, seperti itu. Dan memang tadi juga yang sudah sempat saya sampaikan nih, buntut dari kasus ini kemudian terjadi dinamika di penegakan hukum begitu. Memang berita yang lagi ramai ini saya juga mencatat terkait dengan Kapolri yang menyambangi Mabes TNI dan Kejaksaan Agung, menegaskan tidak ada keretakan antar lembaga tersebut. Seperti itu. Seperti kita bahas kemarin, Jang, karena kalau seandainya terjadi keretakan cukup serius antara kepolisian dan kejaksaan, nggak bisa membayangkan bagaimana proses hukum di Indonesia ke depan. Karena dua institusi ini meskipun kejaksaan punya kewenangan penyelidikan dan penyidikan, tapi untuk kepolisian, penyelidikan dan penyidikan ini nanti ujungnya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, yang paling menarik untuk kasus Jampitsus ini kan banyak pro kontra ya. Salah satu yang mengeluarkan statement cukup keras ya Pak Mahfud MD. Nah, ini juga dinamikanya sampai dikawal oleh Komisi 3 tuh. Nah, Komisi 3 akan membentuk panitia semacam panja gitu untuk terus mengawasi proses dari kasus Jampitsus ini, bahkan berencana akan mengundang Pak Mahfud untuk RDP itu, untuk Komisi 3. Nah, nanti perkembangannya coba kita lihat beberapa pekan ke depan, karena
tarik-menariknya ini cukup kuat. Ini ada yang mengatakan ini bukan lagi cicak lawan buaya seperti versus KPK. Ini buaya lawan apa gitu yang Lawan singa. lawan singa ya, buaya lawan singa yang memang akhirnya ini menjadi perhatian yang tidak sederhana dari semua stakeholder karena dua institusi ini menjadi jangkar utama dalam proses penegakan hukum di Ya, Indonesia. dan sebagai bukti Neng Tia, Mas Aap, ini sudah membahana sekali di semua kalangan. Ibu gua Mas, Kenapa? yang jarang ngikutin politik, itu sempat nanya, itu emas segitu banyak tuh punya siapa sih? Sampai beliau tahu gitu kan. Mungkin di WA grupnya udah beredar itu. 74 kilogram. kilogram ya. Jarang-jarang kalau dia ngebahas politik, Mas. Oh gitu. Apa nyokap ya? Iya, nyokap. Oke. Mas Icang, ini kan tadi Mas Aap bilang terkait dengan Komisi 3 DPR Republik Indonesia ya. Rasanya memang di minggu ini tuh Komisi 3 tuh lagi menyita perhatian sekali Mas Aap. Iya. Selain memang tadi Komisi 3 juga menyita perhatian karena memang ada berkomentar begitu ya terkait dengan kasus Jampitsus ini. Nah, kemudian Komisi 3 ini juga sedang ramai di media sosial khususnya karena RUU perampasan aset. Oh iya. Jadi dari Komisi 3 ini DPR membantah begitu ya hoax terkait dengan penolakan dan menegaskan pembahasan RUU perampasan aset ini akan terus jalan katanya, terus gaspol nih. Iya. Dan Karena yang beredar Jang untuk terkait pernyataan Komisi 3 ini kan ada desas-desus DPR tidak berani untuk segera mensahkan rancangan undang-undang perampasan Iya, aset. bahkan isunya dihentikan kan itu. Nah, isunya kan yang beredar dihentikan ya. Iya. Nah, dari isu-isu yang semacam ini kan kalau gua menyitir dari pernyataan salah satu pimpinan DPR, Bang Dasko, waktu itu kan memang salah satu poin utama yang disampaikan kalau kita ingat dalam perayaan May Day, itu adalah salah satunya adalah segera memfollow up untuk pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset karena ini menjadi poin penting dalam konteks penegakan hukum dan sedikit atau bukan sedikit sih banyak menekan korupsi gitu. Nah, banyak dari beberapa kalangan yang menyatakan untuk rancangan undang-undang ini mau dihentikan. Padahal kalau kita rujuk dari pernyataan Komisi 3 mengafirmasi bahwa waktu itu pimpinan DPR Bang Dasko juga sudah menyatakan ini salah satu yang akan mungkin menjadi prioritas di tahun 2026. betul. Bahwa selain RUU perampasan aset juga yang menjadi perhatian serius adalah rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kan kalau dulu kan omnibus tuh dalam undang-undang cipta kerja, saat ini nanti akan ada upaya pemisahan dua undang-undang cipta kerja ini akan dibelah menjadi dua, Cang. Jadi RUU ketenagakerjaan dan regulasi untuk pengusaha dan lain-lainnya itu. Nah, ini juga akan segera dikebut terkait dengan penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset dan rancangan undang-undang ketenagakerjaan dijanjikan akan bisa diselesaikan sampai akhir tahun 2026. Sehingga kalau kita melihat pernyataan dari Komisi 3 yang menyatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dihentikan, mungkin pernyataan dari Komisi 3 menjadi konfirmasi bahwa itu tidak dihentikan. Dan di masa reses ini nanti malah akan dikebut itu dan beberapa alat kelengkapan DPR untuk terus melakukan itu. Ada lagi satu lagi rencananya di DPR tuh terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset, rancangan undang-undang ketenagakerjaan akan juga dimulai safari untuk rancangan undang-undang pemilu. Oh iya. Iya kan? Untuk safari itu Profesor Sufmi Dasko Ahmad telah menyatakan di masa reses ini nanti Komisi 2 bersamaan juga bahkan dengan pimpinan DPR akan segera melakukan safari itu. Menyambangi ini ya, kampus-kampus, akademisi, dan mungkin masyarakat sipil. Iya, untuk segera melakukan kajian lebih komprehensif terhadap undang-undang pemilu. Karena kita tahu di pemilu 2024 kemarin itu banyak menjadikan temuan-temuan permasalahan termasuk pemilu yang dilakukan secara serentak. Yang akhirnya untuk calon presiden tiketnya harus diambil dari suara kekuatan politik pemilu 5 tahun sebelumnya. Tiketnya udah disobek katanya. Nah, tiketnya ada luar saja. Nah, Nah, itu soal update-update yang ada di
regulasi legislasi DPR. Oke, kayaknya menarik nih Mas Aap untuk membahas RUU Pemilu. Kita dalami nanti Mas ya dalam satu episode setuju, Neng. Bahwa nanti kita akan khusus membahas dalam episode tertentu mengurai daftar inventarisasi masalah DIM terkait dengan apa saja yang menjadi pokok krusial yang harus diselesaikan dalam rancangan undang-undang pemilihan umum. Nah, ini nanti memang harus kita luangkan waktu khusus membahas secara lebih jauh karena masalah pemilu cukup banyak itu, cukup pelik juga. Cukup pelik itu. Nah, oke, nanti kita coba bahas ya. Kita dalami untuk dalam episode khusus terkait dengan RUU Pemilu ini. Nah, Mas Aap dan juga Mas Icang, ini masih terkait dengan DPR begitu ya. Bahwasannya ini DPR yang mempersoalkan penempatan dana SAL 400 triliun rupiah di Bank Himbara. Ini keterkaitan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa katanya menghadapi kritikan dari Komisi 11 DPR Republik Indonesia dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu 15 Juli yang lalu. Memang pokok persoalannya begitu ya, ini adalah keputusan Pak Purbaya yang menempatkan dana saldo anggaran lebih atau SAL senilai 400 triliun di Bank Himbara tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan DPR. Iya, itu sempat jadi polemik tuh. Kalau kita lihat banyak itu sudah cuplikannya di YouTube ya, bahwa Pak Purbaya sedang dicecar cukup luar biasa itu oleh Komisi 11 ya kalau nggak salah ya. Komisi 11 terkait dengan penempatan SAL di anggota DPR dikatakan itu penggunaan. Tapi sebetulnya bahasa Pak Purbaya pemindahan aja. Biar ini tidak di BI, kemudian nanti dipindahkan di Bank Himbara. Namun perbedaan interpretasi ini akhirnya menimbulkan pertanyaan serius. Jika SAL yang di tahun 2025, Cang, itu kan memang tanpa harus berdiskusi dengan DPR, itu sudah bisa dilakukan. Untuk SAL 2025 kalau nggak salah yang 400 triliun itu, tapi kan kemudian BI ada upaya pengetatan terkait dengan pengendalian kurs waktu itu, ada pengetatan di Bank Himbara ini ditarik lagi tuh. Nah, kemudian juga ada selisih paham terkait dengan untuk moneter jangan ikut-ikut lah. Menq ini kan bagiannya fiskal gitu Jang ya. Nah, tapi kemudian untuk di 2026 ini ada rencana lagi untuk melakukan penempatan SAL di Bank Himbara lagi. Kalau nggak salah 100 triliun tuh. Nah, di di RDP itu rapat dengar pendapat antara Komisi 11 dengan Menq itu kemudian ditanyakan, loh sekarang coba tuh lihat apakah untuk penempatan SAL di Bank Himbara itu perlu nggak untuk diskusi dengan DPR. Nah, Pak Purbaya menjawab tuh bahwa sebetulnya sudah dilakukan koordinasi, akan tetapi ditanyakan melalui RDP atau tidak. Nah, itu nanti Pak Purbaya tinggal nanti saya dalami lagi gitu. Ya, itu kan yang sempat keras itu Pak Dolvi dari PDIP tuh, Mas. Oh iya ya. Sama-sama ITB juga itu. Mungkin karena ada jalur-jalur satu uniform ya. Nah, tapi yang menarik waktu itu Pak Purbaya untuk melakukan itu kan dalam kondisi tekanan moneter yang cukup serius Yang ya. Waktu itu kan kita lihat selain pasar, indeks harga saham gabungan kita, nilai moneter kita, kurs untuk valuta asing kita kan sampai mendekati angka psikologis tuh. Ya, anjlok ya. Anjlok total dan diharapkan dengan adanya penempatan SAL yang selama ini cuma ada di BI, itu kemudian agar ini bisa bergerak, pemindahannya dipindahkan tempatnya tidak lagi di BI tapi di Bank Himbara. Dan Pak Purbaya mengkonfirmasi penempatan SAL ini di Bank Himbara turut mengkerek angka pertumbuhan ekonomi itu, Jang. Di 2025, kemudian di kuartal pertama 2026 juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kalau nggak salah kan waktu itu 5,61 ya untuk yang 2025, kemudian untuk yang di kuartal pertama di 2026 juga mengalami pertumbuhan. Nah, ini memang posisi yang agak cukup dilematis waktu itu, situasinya extraordinary. Mungkin ini yang akan kita dengarkan perdebatan ke depan seperti apa terkait dengan penempatan dana sisa anggaran lebih ini. Iya, itu sampai disuruh baca lagi tuh Pak Purbaya. Sama?
Pak Dolfi ya. Itu kan undang-undang yang kemarin kan baru lagi 2026. Coba baca dibilang. Yang di 2006 ya, Iya. gitu. Itu kalau nggak salah memang ada klausul untuk harus berdiskusi dengan DPR. Iya, Betul. sepertinya ada klausul baru di situ. Kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa tuh. Oke, Mas Ab dan Mas Icang begitu ya. Ini juga masih banyak sepertinya pembahasan pemberitaan yang memang dalam satu pekan ini menjadikan sorotan seperti itu. Nah, salah satunya juga ada perkembangan atau pembahasan ekonomi tanah air saat ini yang pertemuannya Pak Prabowo dengan Den. Tapi untuk uraiannya kita akan keep dulu nih untuk di sesi yang ini karena kita akan jelaskan. Kita akan ulik lagi di segmen yang selanjutnya. Untuk itu, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kami akan melanjutkan kembali ini pembahasan Breaking Politik Sepekan atau BPS, yang mana memang dalam episode ini kita akan mengurai beragam peristiwa yang memang dalam satu pekan ini mendapatkan sorotan. Dan saya akan melanjutkan diskusinya bersama dengan Mas Aab dan juga Mas Icang. Mas Aab dan juga Mas Icang, kita akan melanjutkan kembali ini. Saya akan membacakan kembali seperti itu ya berita-berita yang juga dalam satu pekan ini mendapatkan banyak sorotan. Ini terkait dengan agak ngeri sih Mas, karena memang menyasar seperti itu ya anak-anak sekolah dasar. Jadi isunya adalah terkait dengan adanya ancaman bom yang mewarnai hari pertama sekolah di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun memang saat kejadian pelaku ini langsung ditangkap kurang dari 24 jam. Iya, itu agak unik kejadiannya tuh, Jang. Betul sekali. Iya kan, Neng? Itu ternyata yang melakukan adalah salah satu orang tua siswa. Ya. Bahkan sempat menjemput anaknya di situ. Dan yang agak cukup menjadi tanda tanya motif terkait dengan kenapa dia melakukan itu. Alasannya cuma iseng aja. Cuma iseng. Cepat meledak nggak itu Mas? Oh, nggak sempat. Ketika ditelusuri oleh tim gegana anti teror ya, itu tidak ditemukan indikasi apapun, dan ketika ditelusuri ini adalah orang tua murid yang alasannya cuma iseng aja gitu. Iya, memang kalau misalnya saya boleh menjelaskan kronologisnya begitu ya, dari seorang guru dan juga pegawai TU nih Mas, tata usaha itu katanya menerima pesan ancaman bom melalui pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal pada Senin 13 Juli lalu saat sekolah sedang upacara bendera dalam rangka MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian isi pesan itu adalah sebagai berikut nih Mas, sebagaimana yang saya catat begitu ya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Diharap bersiap-siap dengan hitungan menit tempat sekolahan SDN 15 pagi ini akan meledak dan kami sudah menyiapkan 11 titik. Kabarnya seperti itu dari pesan yang diterima oleh guru dan juga pegawai TU seperti itu. Nah, kemudian ini guru segera melapor ke pihak kepolisian. Tim Gegana dan juga Densus 88 anti teror ini kemudian diterjunkan untuk melakukan penyisiran di seluruh area sekolah, namun hasilnya nihil ya. Dan memang di hari yang sama itu pelaku MY berusia 34 tahun, masih muda sekali ini Mas Aab. Jadi lagi langsung stres kali ya. Kayaknya sih gitu. Karena memang seperti ini Mas Aab, beliau langsung ditangkap lalu dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan, dan memang motif pelaku hanya iseng saja saat disampaikan dan random habis iya random banget. Nah kemudian ini polisi katanya tidak langsung menerima dalih tersebut begitu saja, bahkan penyidik juga menggandeng psikologi forensik dan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku guna mendalami motif harus tersebut. dicek itu kejiwaannya. Betul itu. sekali. Masa cuman iseng. Nah, kan kita sedang situasi politik nasional agak panas nih, betul nggak tuh? Itu kan ini kan jangan-jangan menyasar orang tua. Nah, kekhawatiran orang tua kan sangat bisa dipicu ya. Iya, karena memang lagi-lagi begitu ya, kalau misalnya orang tua terkait dengan keamanan anak. Ini kan masa apa yang dia sama kemarin baru nganterin anak sekolah lagi. Back to school kan, back to school. Jadi memang keamanan anak di lingkup sekolah terutama gitu ya, karena memang juga kan kita sudah mulai sekolah, kemudian keamanan di lingkup sekolah juga rasanya itu prioritas lah bagi kami para orang tua yang memang menitipkan anaknya di lingkup sekolah. Dan itu kemudian menyasar langsung sekolah, alasannya iseng, itu ada pertanyaan besar di belakang itu.
Itu dia. Dan selanjutnya nih Mas Ab dan juga Mas Icang, kita akan beralih ke isu yang memang di minggu ini juga masih mendapatkan sorotan gitu ya, menjadi sorotan ini terkait dengan Presiden Pak Prabowo Subianto yang menerima laporan dari DEN atau Dewan Ekonomi Nasional di Hambalang pada Selasa 14 Juli yang lalu. Ini pertemuan dihadiri langsung oleh Ketua DEN yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian hadir juga Wakil Ketua DEN yaitu Ibu Mari Elka Pangestu serta beberapa anggota DEN lainnya seperti Bapak Chatib Basri, kemudian Bapak Firman Hidayat, Bapak Tubagus Nugraha dan Bapak Pantro. Nah, pertemuan ini tentu saja membahas perkembangan ekonomi tanah air saat ini dan juga membahas GovTech. Jadi dari GovTech ini begitu ya yang saya catat, ini merupakan sistem layanan pemerintah berbasis digital yang menghubungkan data dan layanan publik. Jadi pemerintah ini menegaskan bahwa penyempurnaan GovTech ini memiliki tujuan langsung terhadap efektivitas program-program prioritas negara terutama dalam penyaluran bantuan. Jadi memang yang artinya begitu ya, pertemuan di Hambalang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kebijakan ekonomi dan transformasi birokrasi berjalan selaras untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan global yang terus. Nah, itu di DPR, Jang. Sebelum ke lo, Jang, di DPR juga ini sangat berkaitan dengan salah satu agenda rancangan undang-undang yang cukup krusial, satu data. Nah, ini kan semua nanti government teknologi ini nanti akan berkaitan biar tidak salah arah. Satu tumpang tindih, yang kedua tidak salah sasaran terkait program-program prioritas pemerintah, bantuan sosial dan kan selama ini masing-masing kementerian punya data masing-masing itu. Nah, ini mau disinkronisasi menjadi kalau kita pakai data-data yang mana sih? Nah, makanya nanti rancangan undang-undangnya ini juga direncanakan akhir 2026 ini selesai juga. Ya mungkin berbarengan Mas, gue sempat baca kok GovTech ini akan launchingnya di akhir tahun ini, sekitar bulan Oktober November mungkin. Oke, berarti GovTech ini akan mengakumulasikan begitu ya. Dalam satu data itu beberapa instansi itu digabungkan dalam satu data di GovTech itu. Data kependudukan selama ini kan masih tumpang tindih. Banyak pintunya. Banyak pintunya. Nanti Kementerian Desa punya sendiri, Sosial punya sendiri, kemudian kementerian yang lain terkait dengan penyaluran yang berbasis data penduduk itu punya sendiri. Kepolisian waktu itu mau bikin Inavis gitu. Jadi masih silang sengkarut ya. Sektoralnya tinggi biasa. Nah, itu. Per institusi kita kan itu sakit lama sih memang. Nah, itu kalau kita sambungkan dengan Purbaya Yudisadewa yang yang dicecar juga itu terkait dengan tidak ditemukannya data tunggal gitu. Saling silang sengkarut juga tidak hanya di data kependudukan, data ekonomi juga sama itu, Jang. Nah, yang kayak begini-begini ini mungkin ini korelasinya untuk GovTech terkait dengan satu data dan mungkin ini juga nanti akan berkaitan dengan upaya legislasi DPR terkait dengan rancangan undang-undang satu data itu. Oke, jadi bisa lebih ringkas, bisa lebih simple gitu untuk kita mencari data di negara kita gitu ya. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, selanjutnya ini masih dalam satu pekan ini mendapatkan sorotan yaitu terkait dengan evaluasi Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih dan juga program MBG. Memang Presiden Pak Prabowo Subianto ini menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, kepala lembaga dan juga direktur utama BUMN di Istana Negara begitu ya pada Rabu 15 Juli yang lalu. Ini membahas 14 Julinya ketemu DEN, 15 Julinya bahas ini ya. Langsung ya, untuk membahas memang Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP dan juga program makan bergizi gratis atau MBG. Ini rapat berlangsung sejak pukul 4 hingga 8 nih, Mas. 8 malam betul. Lama sekali. Mungkin terkait ini Mas Ab atau Mas Icang ada? Iya, silakan Jang. Kalau dari pihak pemerintah, kabinet dipimpin oleh Pak Zulkifli Hasan, Mas ya. Menko Pangan. Memang kita harus akui Mas, masih banyak persoalan di Koperasi Desa Merah Putih ya. Tapi kalau saya sih lebih tertarik untuk membahas sisi dari MBG. Gimana Mas? Di situ menurut gua Mas, ada sedikit secercah good news itu. Dari MBG nih? Dari MBG, jadi ketika itu preskon dengan Pak Zul dan BGN segala macem, ini Mas, Wakil Ketua BGN dari BPKP, Bu Stina Wulandari, dicegat wartawan Mas. Bicara apa beliau? Ya itu, kan nanya kan, ini soal apa Bu?
beliau kan mungkin karena birokrat sejati ya, bukan politisi. Nanti itu kan udah ada itu di preskon yang resmi. Tapi mereka kayak kekeh, pengen tahu dari si ibu. Karena kan kita tahu si Ibu Agustina ini kan yang ditugasi khusus untuk melototi anggaran. Oh iya. BPKP Mas. Iya BPKP. Muscle memorinya udah kuat gitu untuk ngecek anggaran. Lebih prosedural lah. Nah itulah. Jadi di situ gue ngelihat ada semacam apa Mas ya, gestur positif ya. Apa aja tuh? Beliau itu mengutip Pak Prabowo langsung bahwa ini akan diberikan waktu kajian lebih komprehensif 1 bulan Mas. Terutama untuk mengevaluasi sekolah penerimanya. Jadi nanti akan dihitung ulang lagi. Misalkan yang majority itu penerima sekolah di situ itu kelas mapan, desil 8, 9, 10, mungkin akan dilewati Mas. Karena mereka sudah secara kemampuan finansial cukup ya. Mapan, betul. Dan nanti akan juga ada evaluasi, ini yang menarik Mas, soal ditanyakan, usulan untuk ini gimana Bu? SPPG-nya itu di kantin sekolah aja. Itu bisa juga, karena kan beliau itu menekankan jangan buru-buru, dikaji ulang menyeluruh. Nanti bisa aja kita lewat nggak SPPG yang dapur umum lagi gitu, langsung di kantin sekolah. Bisa lebih cepat, bisa lebih ini Mas ya, terjaga kualitas makanannya kan. Ini kayaknya denger kritikan lu nih, Yang. Nah itu kita udah ngomong dari tahun lalu itu kan sebenarnya kan. Ya kan. Selain itu juga akan diberi waktu mengkaji ulang untuk terutama di daerah 3T. Itu kan selama ini kan mungkin ya literally itu plek-ketiplek dari yang daerah Jawa dicangkok ke 3T. Sebentar, 3T itu apa? Daerah 3 terdepan, terluar, dan tertinggal. Kita tahu mereka itu beda proporsi penduduk Mas. Beda logistiknya lebih sulit. Nanti akan geografisnya nanti akan disesuaikan Mas. Nggak harus sama. Berarti nanti nggak satu harga untuk keseluruhan. Enggak. Terus juga jumlah porsi dan proporsinya. Kita kan tahu kalau daerah yang terpencil Mas, itu bisa jadi cuma berapa puluh orang saja. Dan yang kedua transportasinya bisa lebih mahal tuh. Pasti, dan itu mungkin ya arah di mana itu kan nggak harus bikin dapur umum baru. Bisa kolaborasi dengan kantin sekolah. Yang ada diperbaiki, itu akan lebih membantu mereka Mas. Daripada kita plek-ketiplek mencangkok dari SOP yang di Pulau Jawa dan sekitarnya. Nah kalau selama ini kan 15.000 nih untuk satu porsi. Untuk di wilayah perkotaan kan mungkin bisa dipukul rata ya. Tapi kalau nanti di wilayah 3T tadi, terdepan, terluar, dan tertinggal, secara geografis dia agak cukup terpencil. Kemudian transportasi kadang-kala bukan tiap hari tuh Cang. Kadang ada yang bukan lewat darat loh Mas. Lewat sungai ya? Lewat sungai itu kan beda lagi tuh hitungannya logistiknya. Pasti. Jadi nanti yang bikin itu yang akan dievaluasi. Yang bikin gue happy bahwa Pak Presiden itu mengarahkan jangan buru-buru. Sesuai lah. Kita udah berkali-kali ya. Iya mendiskusikan ya. Kita gerusuk lah, coba dikaji ulang lagi, dan ya nggak tahu lah. Gue ada good feeling dengan Ibu Agustina ini, karena beliau lagi-lagi seorang jabat karir di BPKP. Tapi gue tambahkan sedikit ya. Gue agak cukup bahagia. Selama ini kan Pak Prabowo cukup kekeh ya dengan rute MBG yang prioritasnya di jumlah pemanfaat. Betul. Ya kan? Tapi kalau kemudian hasil diskusi tanggal 15 Juli meminjam informasi yang disampaikan oleh Bu Agustina, ternyata kesaklekannya sekarang bergeser dari jumlah pemanfaat ansih yang akan menjadi tujuan utama, sekarang bergeser sedikit terhadap kualitas dan ketepatan sasaran. Ya kan? Tadi desil 8, 9, 10, untuk sementara sudah tidak perlu mendapatkan prioritas, bahkan tidak perlu mendapatkan karena secara kemampuan finansial sudah cukup memadai. Untuk desil 1, 2, sampai 7 yang ini merupakan kategori tengah miskin gitu, yang rentan dan sangat miskin, itulah yang akan dituju menjadi target utama dari penerimaan MBG. Nah kalau gue lihat ini ada pergeseran paradigma cukup serius yang ada di Pak Prabowo terkait dengan program unggulan utama makan bergizi gratis. Kan waktu itu kita sudah sempat mengurai itu soal siapa aja yang menerima, proporsi-proporsi dari beberapa kalangan.
gue cukup bahagia juga, Cang. Saat ini akhirnya Pak Prabowo telah memahami secara penuh bahwa lebih baik sasaran ini ditujukan kepada mereka yang sangat memerlukan, terutama wilayah 3T. Dan ini Bang Dasko juga dulu sudah mengkonfirmasi ketika bertemu dengan pimpinan BGN. Dan selain untuk di wilayah 3T, desil-desil yang betul-betul rentan untuk tidak mendapatkan makanan, ini menjadi prioritas utama. Karena gue merasakan betul ya. Gue dulu tinggal di pucuk gunung, Cang, yang ketika menerima makanan mewah itu mungkin bisa dihitung dengan jari dalam waktu sebulan. Nah, menerima jangankan buah, yang memang sangat langka itu, untuk menerima makanan-makanan yang cukup istimewa, ayam misalnya, itu setahun sekali, Cang. Protein hewani itu. Iya, protein hewani. Itu pun juga gua harus melakukan perawatan ayam, itu prioritasnya bukan untuk dimakan tapi dijual. Nah, ya kan. Dan untuk bisa menikmati misalnya ayam yang satu potong yang kemarin sempat didemonstrasikan Pak Prabowo di panggung ketika bertemu dengan SPPG, prioritas terhadap desil 1 sampai 7 bagi gue sangat rasional, dan gue cukup bahagia Pak Prabowo sudah mendengarkan berbagai macam kritik yang selama ini mengarah dengan cukup deras. Iya, dan sebetulnya memang tadi berkata lu Mas, paradigmanya bergeser ya dari mengenai kuantitas ke kualitas. Kan sudah itu di 63 juta penerima. Iya. Memang tidak ada moratorium ya, tapi kemarin kan sudah ini kan pas liburan anak sekolah kan itu kan berhenti kan Mas? Iya. Itulah momen, itulah evaluasi, di situ sangat kaji ulang. Gue setuju dengan juga kasus yang menimpa 3 pimpinan BGN mungkin ini kemudian membuat Pak Prabowo sadar bahwa oh iya perlu tata kelola yang lebih memadai dan tidak gerasa gerusu dalam mengambil keputusan. Yes. Oke, tapi Mas Saab jujur ya, ini di media sosial saya pernah ngelihat begitu ya, ada anak sekolah dasar mendapatkan manfaat dari MBG, mungkin beliau juga sama begitu ya ceritanya sama Mas Saab. Jadi di media sosial tersebut begitu anak ini tuh bilang bahwa Pak Prabowo hari ini saya makan ayam. Nah itu. Itu beneran buat saya tuh bikin pengalaman pribadi gua iya, itu, Cak. Memang itu nggak semua warga kelas menengah terutama lihat itu istimewa kan. Yang enggak lancar. Tapi itu kan itu fakta sosial Mas. Iya, betul sekali. Jadi apalagi mereka yang tinggal di wilayah 3T, Bang. Cak. itu pasti sangat sangat terasa mendapatkan sekali manfaatnya ya. Cuma mereka tidak teramplifikasi aja. Oke, Mas Saab sama Mas Icang di segmen yang ini rasanya kita harus break lagi nih. Nanti di segmen yang selanjutnya masih banyak sekali urayan-urayan ulikan yang saya nantikan begitu ya. Salah satunya adalah terkait dengan yang Mas Saab tadi sempat sampaikan ya, ada groundbreaking Abadi Masela. Iya. Yang nanti juga kita akan bahas di segmen yang selanjutnya ya, Mas Saab dan juga Mas Icang, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kali ini kita sudah berada di segmen penghujung di episode Ngutik kali ini, yang mana kita sedang membahas terkait dengan Breaking Politik Sepekan atau BPS. Saya juga akan melanjutkan pembahasan kali ini bersama dengan teman diskusi saya, Mas Saab dan juga Mas Icang. Kita akan melanjutkan kembali ini, Mas Saab, di dalam satu pekan ini juga masih banyak ternyata beberapa berita yang akan kita bahas di segmen kali ini. Ini yang untuk yang pertama nih, Mas Saab dan juga Mas Icang, menarik sekali karena memang pemberitaan yang saat ini tengah menjadi sorotan media massa maupun publik seperti itu ya. Ini terjaringnya KPK nih dari OTT Bupati Sukoharjo, yaitu Ibu Etik Suryani terkait dugaan pemerasan dengan total 18 orang diamankan. Ini memang terjadi OTT-nya pada Jumat 10 Juli yang lalu. Dan perkembangan kasus ini pada Kamis 16 Juli kemarin, KPK telah menggeledah rumah dan safe house dari Bupati Sukoharjo ini dan menyita emas 2,5 kilogram. Senilai 73 miliar. Wah, itu akhirnya mengingatkan kembali Jampitsus tuh yang versi mininya katanya netizen. Tapi ini KPK memang lagi menggencarkan betul OTT ya. Hampir tiap Jumat sekarang ada, Mas. Hampir tiap Jumat ya. Jumat keramat. Jumat keramat ya. Tadi siapa? Ibu Etik Suryani dari Bu Etik ya? Bu Etik. Iya. Masa namanya etik, nggak ada etiknya. Namanya Bu Etik, tapi melanggar etik ya. Itu kasus korupsinya apa sih?
Itu pemerasan, Mas. Gimana dia meras? Jadi intinya itu kan melalui SK, seolah-olah itu resmi ya. SK itu di BPKAD, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, itu ada kutipan pungutan sampai 40% ke pegawainya, Mas. Lah, gimana ceritanya? Dan itu yang ngolek itu kepala BPKAD-nya sendiri. Loh, seolah-olah resmi? Iya, makanya itu beliau menemani Ibu Etik jadi tersangka sekarang. Si ketua Kepala BPKAD-nya itu. Dan ini ditengarai, Mas, diduga KPK adalah modus yang didahului sudah bertahun-tahun oleh bupati sebelumnya. Oh, ini hanya meneruskan gitu? Meneruskan tradisi yang kebetulan juga ini suami beliau, Mas. Alah, kocak. 2 periode. Bahkan kalau kata KPK, Mas ya, KPK dari segi modus, tarifnya pun masih sama. Makanya KPK bilang ini modusnya copy paste kan. Oh, kocak. Ya kan. Tapi ini Mas ya, aku jadi agak sekaligus miris juga dan ironi ya. Kenapa? Kalau kita ingat yang dulu-dulu pernah kita bahas tuh, Neng Tia, OTT itu kan unik-unik ya. Iya. Berapa saat sebelum OTT, itu kan ada tuh yang di Lampung Tengah menghadiri Hari Anti Korupsi ya. Betul sekali. Beliau itu melepas merpati putih. Sebagai tanda simbol anti korupsi, Mas. Alah. Gak lama OTT KPK kena. Ponorogo, inget nggak? Kenapa Ponorogo? 2 pekan sebelumnya itu audiensi, Mas, ke Ponorogo, ke gedung KPK yang di Kuningan. Untuk pencegahan korupsi, Mas. Astagfirullahaladzim. Beberapa saat kemudian di OTT. Bu Etik yang melanggar etik ini, Mas. Bu Etik yang melanggar etik ya. Hamin 2 kalau nggak salah, itu beliau itu beredar video pendek mau pengajian. Apa? Sambil pakai bahasa Jawa gitu, Mas ya. Jangan mikir dunia aja. Kita juga harus mikir akhirat. Mari kita ke pengajian. H+2-nya kena OTT, Mas. Ini akhirnya gua ingat lagunya Ariel ini ya. Apa tuh, Mas? Buka dulu topeng. Aduh. Ternyata koruptor ini memang kalau pakai masker, pakai topeng itu canggih betul ya. Iya. Seolah-olah di publik tampil sempurna, tampil etik, ternyata tidak etik. Gitu. Ya itulah. Nah ini yang kita semua harus hati-hatilah melihat dan memilih pemimpin mana yang bisa tulus mengabdi untuk pekerjaannya gitu. Ketika mengajukan diri untuk dipilih oleh masyarakat, ada baiknya track record yang semacam ini bisa gali, terutama ormas-ormas dan pegiat anti sipil bisa mengurai siapa sosok-sosok ini sebenarnya. Karena masyarakat awam mungkin bisa dimanipulasi dalam tanda kutip melalui kampanye media sosial, kampanye resmi dan lain-lainnya untuk mengurai siapa dia sebenarnya kan agak cukup tidak punya akses dan instrumen untuk melakukannya. Ya, kita cukup menghargai kegiatan-kegiatan ormas anti sipil untuk terus mengungkapkan pejabat-pejabat sipil yang dipilih melalui pemilu yang kadang-kadang yang kayak tadi tuh memakai topeng tapi kemudian kita topengnya ternyata palsu belakang. Dan meneruskan tradisi sebelumnya. Copy paste pula. Kurang kreatif itu, Mas. Harusnya sama plot sebenarnya KPK itu. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, ini masih menjadi polemik nih ternyata di tubuh Kementerian PU, Pekerjaan Umum, yang mana memang di BPS Pak Dodi ini lagi jadi kontroversi banget. Sekarang apa ini kontroversinya Nah, kalau misalnya yang sebelumnya kan terkait dengan surat perjalanan dinas beliau ya. Oh, sebelum itu ada lagi. Apa itu, Mas? Pak Dodi itu adalah yang mengeluarkan bahwa dalam kelembagaan kementerian banyak deep state tuh, Cang. Iya. Ya kan? Yang dia mengaku di ospek di pelonco kan. Iya kan? Sama. Jadi sebelum perjalanan dinas itu seperti kata Mas Icang, Pak Dodi ini sudah sempat kuat untuk berhadapan dengan deep state gitu. Komentar yang dikeluarkan oleh Pak Dodi ternyata nggak berhenti-berhenti. Apa sekarang? Betul sekali. Dari mulai surat perjalanan dinas yang bocor tuh kan, Mas ya, yang menyertakan nama istri dan putrinya. Nah, dan itu akhirnya batal ya berangkat ya? Betul, batal berangkat. Harusnya berarti lusa. Oh iya ya, final Piala Dunia ya. Itu isunya yang berkembang di netizen seperti itu, katanya memang keberangkatan beliau dan juga istri dan putrinya
ya dalam tanda kutip bisa jadi begitu ya untuk menonton Piala Dunia. Dan ini juga ada kontroversi yang lain terkait dengan isu mutasi massal. Hingga 117 pejabat di Kementerian PU ini mencakup hampir seluruh unit kerja nih, Mas Ab dan juga Mas Icang. Dioplos semua itu, Jang. Dioplos, bahkan mulai dari Sekretariat Jenderal, ada Inspektorat Jenderal, bahkan sejumlah Direktorat Jenderal hingga balai besar di berbagai daerah. Sekjennya kemarin padahal tuh yang pasang badan buat beliau tuh, Mas. Sekjen kementeriannya yang akhirnya itu mengatakan bahwa ini nggak ada kok anggarannya gitu kan. Ini juga udah melalui semua prosedur gitu kan. Dimutasi berarti itu ya, sekjennya juga ya. Kena dimutasi. Dan kalau nggak salah juga Menteri PU ini mengeluarkan pernyataan yang cukup menghentak juga tuh, bahwa hampir berapa ribu itu pegawainya PU itu terkait dengan aktivitas judol ya? Betul sekali Mas Ab. Itu sekitar 6.000 Mas dari total 38.600 1:10 ASL, betul sekali ini. 1:6. 1:6. Yang judol ya? Betul, ini selain judol juga ada lagi kalau nggak salah. Manipulasi absensi elektronik. Nah, itu berapa itu jumlahnya? Kalau nggak salah 1:10 itu 1:10 ya? 3.000 sampai 4.000 pegawai. Nah, kemudian dari temuan-temuan tersebut begitu ya, akhirnya publik ini menyimpulkan begitu, apakah ini juga yang menjadi salah satu dasar Kementerian PU ini akhirnya melakukan rotasi jabatan besar-besaran terhadap ratusan ASN tersebut. Dan memang ini Mas, tanggapan beliau itu mirip-mirip Pak Purbaya Mas, agak cowboy. Apa? Itu Pak, banyak sekali yang dimutasi. Pegawai gue katanya gitu. Sama-sama alumnus ITB, Mas. Iya. Adik kelas Pak Purbaya itu. Kalau nggak salah Pak Purbaya kan teknik elektro 83. Pak Dodi ini teknik minyak 84. Adik kelasnya. Emang gayanya seperti itu anak ITB itu. Iya, gitu ya. Pegawai gue katanya. Agak-agak gitu ya. Agak-agak cowboy. Tapi ya, kalau gue cermati apa yang terjadi dinamika di Kementerian PU ini sejak Pak siapa? Dodi ya? Pak Dodi ini mengeluarkan statement terkait dengan adanya deep state di PU. Pemerintah bayangan lagi. Iya, deep state ini adalah pemerintah yang tidak resmi pemerintah dalam pemerintahan lah gitu. Jadi deep state ini yang kemudian waktu itu menghentak betul, Jang, pengakuan beliau itu. Pengakuannya. Dan ternyata mungkin ini adalah hasil dari konfrontasi antara Kementerian PU yang mungkin ya dalam kacamata Menteri PU melakukan penataan ulang, namun mungkin juga ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang dalam tanda kutip, agak cowboy gitu. Kemudian ada yang membocor-bocorkan surat dinas, gitu kan? Kan ada pernyataan nggak tahu dari salah satu pejabat Menteri PU yang akan dicari menurut lo kemarin tuh adalah siapa yang membocorkan. Ini kayaknya ada pertentangan serius dinamika di dalam internal. Sama satu lagi Mas, setelah itu ini ada isu liar ya. Itu gue langsung cek kok itu di media sosialnya, salah satu akun X anonim itu mengatakan bahwa salah satu ponakan beliau itu jadi komisaris. Oh iya, gua sempat lihat tuh. Tapi udah di counter dan counternya cowboy juga Mas. Gimana counternya? Coba buktiin, kalau bisa buktiin gua kasih umroh katanya Mas. Iya, lu sama keluarga lu itu ya? Keluarga lu. Juga yang bersangkutan, yang perempuan itu juga sempat klarifikasi juga Mas di Akbar Faisal kalau nggak salah. Jadi memang sepertinya bukan. Tapi kan kita tahu, ini kan kita nggak tahu ya Mas ya. Siapa yang mengembuskan isu ini bertepatan dengan tadi itu. Mutasi besar-besaran. Pasca deep state ya kan. Ini menarik sih buat gue Mas. Karena gue mengingatkan ini Mas, menteri pertama yang di reshuffle. Siapa? Ingat nggak? Siapa ya? Mendikti Saintek. Oh iya. Itu kakaknya Pak Bambang Brojonegoro. Itu kan sempat di demo paginya itu Mas. Iya, agak cowboy juga oleh karyawannya, pegawainya, besoknya di reshuffle. Iya, dan memang PU ini salah satu kementerian dengan anggaran cukup luar biasa besar sih. Oke, Mas Icang, ini satu topik untuk penutup di episode BPS kali ini, yaitu terkait dengan groundbreaking dari LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku yang diresmikan Presiden
Pak Prabowo Subianto setelah penantian 28 tahun lamanya. Katanya memang proyek ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Dalam sambutannya ini Pak Prabowo menyampaikan bahwa hampir 3 dekade 3 dasawarsa kita tunggu, dan alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan tak boleh terhambat, harus selesai sesingkat-singkatnya. Artinya memang yang disampaikan Pak Prabowo ini pembangunannya tidak boleh tertunda lagi. Untuk kulikannya dari Mas Aab, Mas Icang terkait dengan ini silahkan. Hampir 3 dekade Mas ya. Iya. Ini kan waktu itu kan yang pertama kali sign kontrak Intex operatornya sama Pak Habibie Mas. Bayangkan 98 itu. 98 dong. Jadi kan ini kan bisa dibilang proyek raksasa ya. Blok Masela, nama bloknya Mas, wilayahnya itu di Laut Arafura. Oke. Tapi yang unik kan namanya Masela ini bukan dari lokasi yang sekarang mau dibangun kilangnya, bukan. Oh bukan, kenapa? Masela itu nama pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya. Masela itu singkatan bukan sih? Bukan Mas, Apa? itu nama suku setempat di Pulau Masela. Tapi yang nanti akan dibangun itu namanya Pulau Yamdena. Itu terletak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tadi. Yang ibu kotanya di Saumlaki. Ini jauh banget Mas. Gue punya temen waktu itu berkunjung ke sana, ada kerjaan NGO. Waktu itu ya nggak tahu, kalau sekarang mungkin ada bandara segala macem. Itu kapalnya cuma seminggu berapa kali aja. Oh iya. Dan kalau kita cek Mas, Blok Masela ini itu nggak nyampe berapa puluh kilometer mungkin ya. Itu border udah Australia Mas. Oke. Jadi kalau kita bandingin peta, nanti kita tunjukin petanya Mas ya. Lebih dekat ke Timor Leste, Australia dan Papua. Oke. Dan gue sempat iseng ngecek jaraknya ke Darwin, Australia, sama ke Jakarta itu lebih dekat ke Darwin. Oh. Ke Darwin 500 km. Tebak ke Jakarta berapa kilometer? Berapa? 2.700 Mas. Wow. Berkali lipatnya. Jadi kan ketika disebut kamu kata Maluku, itu pikiran gua ada di sekitar depan kan, kalau Sulawesi kan gini ya. Yang kecil itu ya. Iya. Gua pikir yang kecil itu Itu Maluku Utara Mas. Itu Maluku Utara ya. Nikel dan kawan-kawan. Nah kalau untuk Maluku kan bawahnya dikit tuh Jang. Nah gua ketika Masela ini disebut, pikiran gua pertama kali sebelum lu terangkan itu, gua pikir yang di K kecil itu. Iya. Nah kalau sekarang ketika lu menjelaskan bahwa Masela itu dekat Darwin, berarti kan ini ada di bawah di bawah burung cendrawasih apa Papua. Betul. Itu di bawahnya sini, ini kan Laut Arafura nih. Arafura. Nah Laut Arafura berarti ada di tengah-tengah antara Indonesia dan Australia dong. Betul. Dekat sekali itu sama garis batas negara kita dengan Australia Mas. Oh berarti offshore dong itu. Nah itulah, ini yang menarik Mas. Apa? Kalau Mas Ab yang Tia ingat, sempat menghangat waktu itu isu pengelolaan pengerjaan produksi ini apakah offshore dan onshore. Kalau kita ngambil gasnya udah pasti itu offshore Mas, karena kan itu di bawah laut ya. Betul. Tapi waktu itu kan perdebatannya adalah membangun kilangnya di mana. Ini menghangat ketika era Menko Maritim almarhum Pak Rizal Ramli. Oh iya, gue inget. Waktu itu ada sedikit beda pandangan lah ya. Kalau beliau itu ngotot harus onshore di daratan karena untuk multiplier effect. Tapi satu sisi lain lagi mungkin dari ESDM waktu itu Mas Sudirman Said prefernya itu offshore karena akan lebih cepat. Jadi kalau onshore itu Mas pakai floating LNG, semacam kapal terapung. Tapi nanti kalau offshore ya. Kalau offshore ya, ambil gas langsung diolah di kapal terapung itu, langsung diekspor. Selesai ya. Nah, kalau Prabowo kan berarti kan ini meneruskan Mas dari waktu itu Pak Jokowi memutuskan itu harus onshore. Dan sekarang onshore nih. Onshore karena kan ini ada 2 objektif utama Mas ya. Pertama adalah kemandirian energi, karena ini besar sekali Mas. Yang kedua adalah yaitu Mas memeratakan pembangunan ekonomi. Berapa sih cadangannya? Miliaran Mas, tapi kalau per harinya itu dihitung, gua catat nih Mas ya. 150 million berapa tuh Mas? Wow. Kaki kubik. Berarti 150 juta kaki kubik. Itu per hari Mas. Per hari ya. Kalau itu nanti kondensatnya aja 35.000 barrel per hari. Wow. Semacam apa sih? Bensin mentah ya? Iya. Jadi
kondensat itu adalah salah satu bahan mentah dari bensin yang berbeda dengan basis oil. Betul. Itu kayak semacam apa sih hasil sampingannya kan? Iya. Ya. Tapi hasil utamanya gas. Nanti dia ada ngikut di situ 35.000 barel per hari gila. Tapi kayaknya Cang ya, karena ini waktu tidak akan mencukupi untuk mengulas ini. Kita sediakan waktu khusus nih. Boleh. Karena ini adalah sumber energi mungkin terbesar sepanjang sejarah yang dimiliki Indonesia. Dalam konteks eksplorasi gas ya. Nanti kalau nggak salah itu akan membuat lubang 11 sumur dengan teknologi yang cukup rumit. Kemudian juga nanti pembangunannya itu investasinya kalau nggak salah akan 350 sampai 370 triliun. 21 miliar dolar. Mas. Iya kan? Kalau dikonversi menjadi rupiah dengan kurs 18.000 itu sekitar 375 triliun ya. Ini kayaknya kita bahas khusus karena ini terkait dengan kemandirian energi. Termasuk juga ini Mas Manengtia. Timeline-nya juga lumayan unik Mas. Kenapa? Karena sempat masuk waktu itu kan awalnya Inpex, habis itu Shell sempat masuk, tapi waktu itu akhirnya melepas. Sekarang diganti dengan Pertamina dan Petronas Mas. Oh, berarti Shell melepas untuk komitmennya ya? Komitmennya melepas 35%, itu ada sedikit drama itulah. Tapi nanti kita akan urai mungkin lebih lanjut di sesi khusus kali ini. Tapi sebelum menutup, berarti cuma yang akan terlibat adalah Inpex Jepang 65% kalau nggak salah. 65%. PHE Pertamina Hulu Energi 20%. Oke. Dan Petronas Masela 15%. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, terkait ini nanti kita siapkan episode khusus ya untuk membahasnya. Karena ini terkait dengan ketahanan energi nasional. Siap. Dan sahabat Gotik juga pemirsa Sinpo TV, berakhir sudahlah rangkaian begitu pembahasan BPS yang sudah dibahas di episode kali ini. Sekali lagi Mas Ab, Mas Icang, terima kasih banyak atas ulikannya. Bagi sahabat Gotik juga pemirsa Sinpo TV, saya juga mau mengajak Anda seperti itu, bagi yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, silakan langsung saja kunjungi kami di sosial media kami, yaitu Skala Survei Indonesia atau SSI Official. Dan akhir kata, saya juga mewakili Mas Ab dan juga Mas Icang, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.